Sahabat Kalvari bisa mendukung kami dengan cara klik icon terima kasih yang ada di bawah video ini. Selanjutnya sahabat Kalvari bisa menentukan berapa donasi yang akan dikirim. Dukungan sahabat Kalvari sangat bermanfaat bagi pelayanan kami di YPA Kalvari. Terima kasih. Shalom. Sudah sarapan? Saya harap semua baik-baik ya. Puji Tuhan, Tuhan baik banget. Kita sudah melewati dari Senin sampai masuk hari Minggu. Tuhan selalu sertai, amin. Boleh kita bangkit berdiri dulu. Saya juga mau ngucapin selamat datang buat Ibu Pendeta Vin dan adik-adik dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari. Selamat datang, boleh kita kasih aplaus. Ibu Pendeta selamat datang. Adik-adik selamat datang. Wah, nanti mereka akan memuji menyembah Tuhan. Jadi pastikan kita sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama mereka. Dan yang pasti ini, bukan Bekasi kalau nggak ada pantun. Jalan-jalan ke GKDI Bekasi. Jangan lupa beli dasi. Selamat pagi bro sis yang terkasih. Dan selamat datang buat adik-adik dari Yayasan Anak Kalvari. Yuk kita mau siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Shalom semuanya, kenalin nama aku Elizabeth. Aku adalah anak panti pertama di Panti Asuhan Kalvari. Aku senang ada di Panti Asuhan Kalvari karena banyak teman-teman dan banyak suka duka yang udah aku lewati. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan aku Rosemary Krisis Arwan. Biasa aku dipanggil Mary. Aku masuk ke Panti Asuhan Kalvari waktu aku kelas 5 SD dan sekarang aku kelas 2 SMPK. Dan aku sangat bersyukur aku bisa datang ke Panti Asuhan Kalvari bertemu dengan teman-teman yang banyak. Terima kasih. Shalom. Saya Abraham. Saya tinggal di Panti sejak usia 2 tahun. Saya senang sekali tinggal di Panti karena dibesarkan di Panti. Juga bisa bertemu dengan teman-teman yang solid dan juga teman-teman yang bisa memberkati. Sekian dari saya, terima kasih. Dah. Halo semuanya, nama aku Kira Natalia. Aku sudah di Panti dari aku kecil. Dan selama aku di Panti, aku sangat senang karena bertemu teman-teman yang bervariasi dan juga tamu-tamu yang selalu menginspirasi aku. Terima kasih Panti, aku sangat bersyukur. Nama saya Jongge. Saya pas awal masuk ke Panti Asuhan Kalvari ini kelas 5 SD. Hal yang paling menyenangkan di Panti Asuhan Kalvari ini bisa bermain bersama teman-teman, berdoa bareng, beribadah, dan lain-lain. Yang paling bahagianya itu kedatangan tamu-tamu yang bisa memberkati kami semua. Sekian itu saja dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Oke, saat ini telah hadir di depan kita bersama-sama ada dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari. Ya, mereka akan memberikan pelayanannya mereka, tapi sebelumnya saya akan mempersilahkan Ibu Pendeta Vin untuk bisa membagikan kepada jemaat. Ya baik, shalom. Ya, izinkan saya bersaksi sedikit tentang yayasan kami. Orang bilang tidak kalau dikenal maka semakin disayang. Ya, puji Tuhan. Yang pertama tentu bersyukur ya, Tuhan Yesus baik, amin. Ya, Tuhan Yesus sangat baik dan amat sangat baik. Saya akan bersaksi sedikit tentang Yayasan Pelayanan Anak Kalvari. Jadi Yayasan Pelayanan Anak Kalvari itu ada di Cutmutia Nasional. Itu fokusnya 3. Yang pertama anak, yang kedua anak, dan yang ketiga anak. Ya, jadi apa yang tadi dihotbahin tentang penginjilan, itu memang saya sangat, hati kita dibakar, berkobar-kobar harus terus ya, untuk memberitakan Injil. Dan memang panti asuhan ini hanya salah satu dari gerak pelayanan anak Kalvari. Mengapa anak? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita nggak bisa menutup mata bahwa banyak sekali terjadi kekerasan terhadap anak-anak itu dimulai dari dalam keluarga, betul? Ya, jadi anak-anak kebanyakan udah nggak nyaman. Bayangin dari dalam keluarga saja dia tidak merasa aman. Bagaimana dengan di lingkungan? Itulah sebabnya kami selalu mengadakan penginjilan, Pak Pendeta, ya. Biasanya Paskah kemarin menjangkau 2.000 anak dan biasa Natal itu sampai 10.000. Jadi kami punya cabang-cabang di Bekasi biasa sampai 6.000. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah Bapak Ibu yang mau buka rumahnya. Jadi nanti kami yang datang, kami yang cerita, kami yang undang anak kepada Yesus, kami juga bawa snack Natal, hadiah buat anak-anak. Anak siapa saja. Anak yang ada di lingkungan situ. Jadi bukan saja anak Kristen, bukan, anak siapa saja. Dan ini kami lakukan sudah bertahun-tahun. Ya, kalau Kalvari sudah berusia 27 tahun ya. Dan setiap tahun kami bekerja keras. Dananya dari mana? Berlutut, berpuasa, berdoa. Itu ya, jadi nggak ada jaminan dari pengusaha atau siapapun. Dengan berdoa kami terus bergerak menjangkau anak bagi Kristus. Karena usia anak itu sangat cepat. Kalau kita tidak merebut mereka bagi Yesus, kita akan kehilangan generasi yang akan datang. Kita semua ini sudah tua, betul nggak? Kita akan, yang tadi firman Tuhan ya, akan cepat, tidak, ini ya seberapa kita akan cepat kembali ke surga ya, benar ya? Tadi Pak Pendeta bilang kalaupun kembali ke surga. Tapi saya harap semua di sini akan kembali ke surga. Ya. Jadi kami terus bergerak menjangkau anak bagi Kristus. Apalagi sekarang banyak sekali kejahatan terhadap anak-anak. Anak-anak itu makhluk yang paling lemah. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Dibanting, dipukul, diperkosa, di apapun. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Itulah sebabnya kita lihat anak-anak rentang sekali dengan banyak kejahatan yang terjadi dalam hidup mereka. Saya salah satu orang yang paling kuat dalam penginjilan terhadap anak-anak ya. Bukan saja di Bekasi sampai kita selalu keluar daerah-daerah menjangkau anak bagi Kristus. Dan biasa Desember itu bisa sangat banyak. Kami tiap hari dari tanggal 1 kita udah mulai ya, kalau itu hari Senin, sampai tanggal 24 setiap hari pergi di rumah-rumah orang Kristen yang mau buka rumah, anak siapa saja. Saya akan berikan satu kesaksian, izinkan saya Pak, kan ini jarang-jarang datang ya. Anak-anak di sekolah Kalvari itu punya sekolah-sekolah, kami ada 12 sekolah, mulai dari PAUD, itu biaya sekolahnya sangat kecil ya, karena kita menjangkau kalangan bawah. Ya, dan tadi saya bilang moto kami beriman dan berilmu. Jadi harga mati anak harus punya Yesus. Makanya guru-guru yang ada di sekolah kami itu, ya kebanyakan sarjana teologi juga ya,
Jadi itu mulai dari PAUD, TK itu semua harus bawa anak injili dia kepada Yesus. Dan di sekolah-sekolah Kalpari yang SD SMP itu biasanya ada BSR, pagi itu wajib baca Alkitab. Ya, di sekolah. Jadi kalau dia kelas 1 sampai dia kelas 6 selesai SD sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mulai mendidik anak-anak untuk mencintai Alkitab, ya, membaca firman Tuhan. Jadi semua gerak pelayanan Kalpari itu bukan supaya Kalpari hebat, bukan. Ya, supaya kita merebut ini anak-anak. Ya, tadi betul sekali Pak, kalau kita duduk manis, ya, sebagai orang Kristen kita nyaman dengan diri saya, yang penting saya masuk surga. Saya mau bilang apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi betul. Saya suka bilang no, no, no. Tugas kita membawa anak-anak ini mengenal Yesus. Kalau tidak, ya kita akan kehilangan generasi yang akan datang. Itu sebabnya Kalpari bergerak menjangkau anak bagi Kristus. Bulan misi itu Juni-Juli kemarin kita turun di lapangan. Lampu merah di stasiun, ya di lapangan bola, di pinggiran sungai, semuanya. Kita punya metode yang kita pakai untuk merebut anak siapa saja bagi Kristus. Dan itu sudah bertahun-tahun kita kerjakan, persiapan juga untuk bulan Desember. Jadi nanti kalau ada yang mau hubungi Kalpari, mau nyumbang 10 anak, satu anak hanya snack 20.000. Oh saya mau 5 anak, saya mau 10 anak, tidak perlu mungkin ratusan, enggak, dari 10 anak, 5 anak, itu kita sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita merebut sebanyak-banyak mungkin anak bagi Kristus. Saya percaya sini ada yang punya anak, ada punya cucu, betul enggak? Tidak satu orang pun yang mau anaknya terhilang atau binasa atau mengalami kekerasan. Enggak ada satupun. Itulah sebabnya Kalpari melakukan semua gerak pelayanan kami itu anak. Ya, sehingga kita juga banyak bawa seminar juga Pak kepada orang tua tentang anak. Bahwa anak itu penting bagi Yesus. Jadi apa yang penting bagi Yesus penting juga bagiku. Harus itu moto Kalpari. Anak penting bagi Yesus, apa yang penting bagi Yesus penting bagiku. Dan setiap pagi selesai chapel pagi kami ucapkan, ada kami moto tentang anak. Ya, bahwa anak penting. Itu setiap siang doa siang juga itu dikumandangkan terus. Jadi setiap hari di Yayasan Pelayanan Al-Kalpari tentang anak dan anak, kita tidak bisa menutup mata. Di dalam rumah sendiri pun anak mengalami kekerasan, pelecehan seksual. Ya, jadi kita perlu yang tadi Pak Pendeta bilang betul. Ya, anak kita dalam rumah, anak tetangga, ayo kita menginjili bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Dan kita semua bekerja sama, dan ini panti asuhan ini salah satu saja gerak pelayanan Kalpari untuk mendukung seluruh pelayanan Kalpari. Jadi kami kalau kasih bantuan bukan saja buat mereka, karena kami punya banyak anak, ada pembinaan rohani di luar sekolah minggu ya, itu sekitar 600 anak itu dari hari Senin sampai hari Jumat rutin turun melayani. Dan memang kami dirikan STT itu STT konsentrasi anak. Ya, karena kami udah keliling hampir seluruh Indonesia, mendapati guru-guru sekolah minggu punya pengetahuan sangat minim dalam mengajar anak-anak. Bagaimana kita mau anak-anak menjadi generasi Kristen yang hebat, tangguh, kokoh. Kalau kita punya guru-guru yang tidak bisa mengajar anak, menanamkan kebenaran ke dalam hidup anak. Sehingga kalau kami mengajar anak setiap selesai, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Terus didoktrin mereka, jangan pada tinggalkan Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus. Dalam kalau orang undang untuk prenatal anak-anak atau tentang anak, itu terus di tempat pelayanan kami. Sekali Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai pulang ke surga, selamanya, sampai mati. Itu tiap minggu harus didoktrin supaya mereka tidak akan bergeser dari iman mereka kepada Tuhan Yesus ya. Dan saya sangat setuju bahwa jemaat sini harus dibakar penginjilan, memiliki hati Yesus harus ada di hati kita untuk menjangkau anak. Dan inilah mereka anak-anak panti asuhan dari kecil ya, puji Tuhan ada yang sudah kuliah, ada 3 orang yang masuk hamba Tuhan,
Ada 4 orang juga, 2 baru dikirim di Semarang di beasiswa juga, dan 2 masuk sekolah teologi, ada yang sudah kerja. Ya puji Tuhan ya, jadi kami tidak di situ tidak ada adopsi anak, tidak, karena kami rindu mendidik mereka sampai mereka bisa kuliah, mereka jadi bukan jadi orang ya, kan sudah jadi orang dari ya kadang-kala kita bilang anak kecil kau tahu apa kamu belum jadi orang. Ya padahal dia tuh orang loh. Dia lebih berharga gitu ya. Jadi puji Tuhan, ya mereka akan nyanyi semangat ya. Ya, ya 2 lagu ya Pak Pendeta, 2 lagu, izinkan kami 2 lagu. Ya, Mari kita tepuk tangan, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Yayasan Anak Kalvari. di tengah tuh maju sedikit barisnya. Ya.
Haleluya, Yesus hebat. Amin. Yesus hebat, hebat, lebih dari segalanya. Yesus hebat, hebat, percaya Dia. Oh, oh, oh. Cuma bersuka cita bernyanyi, memuji namanya. Yesus, oh Yesus, sangat mulia. Yesus hebat, hebat, lebih dari segalanya. Yesus hebat, hebat, percaya Dia. Cuma bersuka cita bernyanyi, memuji namanya. Yesus, oh Yesus, juru selamat dunia. Bertepuk tangan, kaki dengan semangat, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Melambaikan tangan ke kiri, mainkan musik dengan gembira, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Mari bertepuk tangan, kaki dengan semangat, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Melambaikan tangan ke kiri, mainkan musik dengan gembira, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Ya, baik. Terima kasih banyak buat Bapak Pendeta, Bapak Gembala, dan semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk memperkenalkan panti asuhan kami ada di Kapling, Babelan Indah. Jika ada yang mau ulang tahun ya, silakan anaknya ulang tahun atau cucunya atau Bapak Ibu sendiri berkunjunglah dan berbagi kasih bersama dengan anak-anak kami yang ada di sana. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus berkati, terima kasih banyak. Terima kasih.